Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Journal of Jasmine. Jadi di video ini adalah new segmen ya, segmen gue, yaitu Jazz Talk. Jadi kayak kita bakalan bahas-bahas opini gitu. Sorry kalau tangan gue kebanyakan move. Ini gue nggak sadar ya sebenarnya, cuman ya udah. Dan The meaning of beauty. The meaning of beauty, terus ya definition of beauty ya, terus beauty standard yang ada di Indonesia tuh sebenarnya kayak gimana sih, yang real, yang happen di Indonesia tuh kayak gimana, especially yang kita rasain sih selama ini ya kan, ya Terutama sebagai wanita. sebagai wanita yang mungkin menurut kita sendiri kita tuh unik di lingkungan kita ya. Oke. Karena nanti selain Rona bakalan ada pendapat temen gue yang lain, termasuk ada Bekasi Clue nih, temen gue dari Prancis. Nanti gue mau denger pendapat dia, beauty standar di Prancis tuh kayak gimana gitu ya. Oke, sekarang gue bakalan nanya nih, kita ngomongin tentang beauty itu kan kecantikan kan ya. So, menurut lo cantik itu kayak apa sih? Cantik itu kalau dari perspektif aku, cantik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama cantik di fisik, menurut standar orang di lingkungan kita. Yang kedua cantik berdasarkan sikapnya, inner beauty. That's what I mean. Cantik yang fisik itu mungkin dilihat dari, karena di Indonesia kita boleh gak sih ngomongin kayak gitu, kan ini belum pertanyaan atau bagaimana? Boleh. Menurut aku ya, menurut lo aja aku, versi cantik. menurut versi aku tuh ya, karena di lingkungan aku tuh kebanyakan cowok-cowok tuh sukanya, menurut penilaian cowok, cantik itu adalah yang putih, yang bening, yang glowing, yang rambutnya tuh bagus, panjang, terus langsing gitu. Itu cantik menurut standar lingkungan aku. Terus yang kedua itu menurut aku sih yang paling, kalau aku menilai orang cantik itu adalah dari inner beauty-nya. Jadi walaupun aku nggak melulu memandang fisik ya, karena fisik itu kan nggak abadi. Kalau misalkan sikap itu abadi, jadi aku selalu memandang orang dari inner beauty-nya. Misalkan kalau sama orang dia sopan, dia baik, dia ramah, dia suka menolong, ya itu adalah ciri-ciri cantik di dalam sih. Ya itu menurut aku ya, itu baik gitu. Oke. Tapi menurut lo sebenarnya beauty standard gitu ya di Indonesia tuh sebenarnya udah sehat apa? Dibilang sehat gue nggak tahu sih ya, tapi maksudnya kayak itu udah bener nggak sih acuan yang dipakai gitu beauty dalam menilai seseorang gitu, fisik seseorang apalagi gitu ya. Secara kita tuh nggak semuanya bisa punya kulit glowing atau punya kulit fair skin gitu kan ya. Jadi menurut lo gimana? Kalau menurut gue beauty standar di Indonesia tuh sebenarnya buruk sih, nggak sehat, karena itu membuat orang tuh menjadi stereotip gitu. Kayak misalnya dia harus kurus, ya dia harus bening, dia harus putih. Padahal kulit orang Indonesia sendiri tuh kebanyakan sawo matang. Jadi yang sawo matang belum untuk menjadi putih, bening. Padahal kan itu adalah ciri khas orang Indonesia. Justru cantiknya orang Indonesia secara fisik itu adalah di kulit yang eksotis gitu kalau menurut gue sih. Jadi kalau misalkan dibilang sehat, itu nggak sehat sih, karena ya itu membuat orang berpikir menjadi kalau dirinya tuh jelek. Padahal cukup cintai diri sendiri. Ya aku sih nggak munafik ya, aku juga kadang ya namanya cewek ya, kok gendutan sih, kok
jerawatan sih ya seperti itulah, kadang kayak kok mukanya gelap, tapi kita kan bisa kayak menutupinya, entah itu kalau ada noda hitam kita menutupinya dengan make up, atau ya tidak harus menjadi orang lain, tidak harus mengganti warna kulit dan sebagainya, atau takut hitam, karena kita pun ya kulitnya juga sudah eksotis menurut aku. Itu adalah kecantikan orang Indonesia yang asli gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak faktanya di lapangan tuh orang suka miskonsep Iya. ya nggak sih sama beauty standard, apalagi kayak kita tuh lihat ya banyak produk-produk kecantikan iklannya tuh pasti memutihkan, Iya. memutihkan, padahal kan nanti terus ada orang komplain kok kulit gue kagak putih sih gitu kan, instead putih sebenarnya tuh bikin cuman cerah doang, nggak bisa bikin putih Ya guys. mungkin yang dimaksud dengan memutihkan tuh bukan putih jadi putih kayak orang Jepang ya, mungkin dia tuh membalikan warna kulit kita, misalkan tadinya mungkin kusam jadinya lebih cerah kayak gitu, Berglowing Iya. ya. Jadi emang nggak bisa dipaksain lah ya kan, Iya. bahwa sebenarnya whatever your skin color sebenarnya you are beautiful gitu, just Love you yourself, are gitu ya, kan. love yourself. Oke. Menurut lo cewek tuh penting nggak sih pakai makeup atau nggak perlu pakai makeup biar ya maksudnya cantik alami gitu? Itu sebenarnya aku juga masih bingung ya jawabnya. Cuman kalau untuk pribadi aku sendiri, makeup itu penting karena kayak makeup itu bikin kita pede. Misalkan nih aku kan banyak jerawatnya, terus aku pengen nutupin karena pengen ketemu, entah itu aku harus interview, entah itu aku harus ketemu sama orang yang menurut aku harus jaga penampilan gitu. Ya itu makeup itu sangat membantu untuk aku menjadi percaya diri. Tapi nggak melulu untuk menjadi orang lain, karena kan aku tetap aku, dan makeup itu menurut aku menambah power aku gitu untuk menjadi pede, untuk lebih percaya diri gitu. Jadi kayak misalkan tadinya nih aku nggak pede ketemu sama orang, tapi pas aku make up tuh aku jadi kayak lancar aja ngomongnya. Tadinya aku males ngomong sama dia karena aku malu, sekarang kalau pas aku pakai make up aku tuh jadi lebih berani gitu. Jadi menurut aku penting karena itu memang jadi kebutuhan aku. Dan untuk sekarang kan banyak banget cewek tuh pakai make up gitu, dan itu tuh menurut aku indah banget sih, kayak itu dia tuh express their feeling gitu, express creativity gitu. Sekarang kan banyak tuh make up yang macam-macam. Nah, itu menjadikan dia tuh kreatif, bukan untuk, kan stereotipnya tuh make upan tuh ganjen atau gimana. Tapi sekarang itu tuh keren banget sih, jadi kayak wow, make up sekarang tuh bagus-bagus semua gitu, dan aku salut sih mereka semua kreatif. Tapi menurut lo kayak bagusnya tuh perlu nggak sih kita harus kayak apa ya, make up tebal gitu? Karena kan kalau kita lihat ya ada cowok tuh pasti bilangnya gue sih sukanya natural, tapi senatural-naturalnya guys ternyata juga sebenarnya cewek itu pakai bedak dan lipstick. Yeah. Oke. Itu dan itu termasuk makeup kan ya. Itu nggak ada yang murni yang namanya cantik Iya. alami, ya nggak sih? Iya. Ya kalau dibilang tanpa make up, cantik tanpa make up itu ya mungkin pas kita terima kalau diri kita tuh apa adanya seperti itu tanpa make up. Tapi kalau untuk dibilang misalkan ada perempuan atau ada model yang kelihatannya seperti gak make up, itu tuh sebenarnya memang dia pakai make up walaupun tipis kayak gitu, jadinya nggak, yang dilihat itu bukan nggak tanpa make up, bener-bener tanpa make up. Karena kan sekarang tuh ada tuh riasan Korea memang no make up gitu judulnya. Berapa juga memang dari lahir Tuhan cantik berikan aja gitu. Udah cantik gitu, untuk udah sesuai dengan standar kita gitu.
Gak usah pakai bedak, pakai Iya. lip gloss aja udah cantik itu. Masya Allah ya. Sebenarnya sih itu harus dihilangin, makanya beauty standar tuh memang harus dihilangin sih. Soalnya kan itu adalah dampak buruk buat kita. Kalau menurut aku sih. Ya, karena tuh kayak toxic gitu kan jadinya, kayak lo tuh kayaknya harus ini deh, harus pakai ini deh, harus pakai itu deh. Kayak lo tuh kurang cantik deh gitu kan. Iya. Tuh lama-lama tuh udah jadi orang tuh ngatur diri kita, padahal yang paling tahu kita adalah ya diri kita sendiri, ya kan. Iya. Terus menurut lo ada nggak sih hubungannya si beauty ini sama power? Ini related nggak sih beauty and power gitu? Dulu waktu masa zaman aku sekolah ya, dinamain beauty itu power. Zaman kuliah juga beauty itu power, itu memang sih benar, karena setiap cewek cantik itu mau ngapa-ngapain gampang. Kayak membius gitu ya. Iya, entah dia mau marah-marah, orang semua jadi takut, ya dia memanfaatkan kecantikan dia untuk misalnya membuli teman kayak gitu, atau jadi karena dia merasa cantik, dia mendapat sorotan yang lebih, mereka menjadi sesuka hati gitu. Terjadi di masa laluku sih banyak banget tuh kayak gitu ya, walaupun curhat kita. Ya, Jadi karena dia merasa cantik, dia tuh memanfaatkan menjadi kekuatan dia untuk menindas yang lain gitu. dia tuh actually it happen a lot ya, especially di lingkungan kita gitu ya. Iya. Yang merasa paling cantik banget gitu, jadi kayak lihat kita yang kucel ini adalah duh irritating my eyes gitu kan. Kayak gitu ya. Padahal kan kalau misalkan parasnya cantik, kalau emang sudah cantik, ditambah sikapnya yang baik pun, itu bakalan gimana sih? Orang tuh bakalan suka, semua orang tuh bakalan suka sama dia tanpa dia harus nindas sih. Kalau menurut aku itu lebih baik daripada menindas. Bener sih. Tuh kayak kadang ada istilah yang kayak gila tuh orang marah aja cakep gitu kan. Ada tuh kayak gitu. Terus ya ada tambah dikit, ya kadang juga cantik itu mudah untuk mendapatkan pertolongan. Iya bener banget. Iya kan? Bener banget guys. Jadi orang tuh langsung suka, terus langsung kayak mau nolongin aja bawaannya. Ya aku juga nggak tahu kenapa orang tuh menilai dari paras. Memang sih dari dulu terkenal banget tuh kita jatuh cinta dari mata turun ke hati. Ini related banget sama the next question ya. Jadi tuh kayak misal lu cari calon suami ya, misal gitu ya, lu tuh yang lu lihat dulu tuh beauty appearance-nya nggak sih? Karena berdasarkan pengalaman, untuk pendapatku tentang hal ini adalah aku udah nggak bisa ya, seiring berjalannya waktu kita tambah dewasa, adalah kecocokan. Yang pertama itu adalah kecocokan untuk mencari calon suami ya, itu adalah kecocokan. Jadi maupun dia parasnya bagaimanapun, tapi kalau misalkan dia parasnya juga tampan gitu ya, menurut standar di sini, tapi dia sikapnya atau sifatnya tidak cocok sama kita, atau dia memiliki berbeda perspektif, itu tentunya udah nggak bisa dijalanin. Menurut aku juga udah nggak bisa milih dia, karena berbeda pendapat, berbeda cara berpikir. Kalau pendapat kan kita berhak dong beda pendapat, cuman kalau misalnya udah beda goals, beda perspektif, itu juga susah untuk disatuin gitu. Iya benar sih. Terus kayak standar gantengnya orang kan biasanya beda-beda ya, gitu kan. Maksudnya istilahnya selera masing-masing orang itu kan menilai dia si cowok itu ganteng apa enggak itu juga kadang beda. Mungkin kayak misalkan gue gitu ya, gue tuh to be honest
nggak terlalu suka sama orang ganteng. Kenapa? Karena menarik perhatian, dan kan gue nggak suka jadi perhatian gitu kan ya. Gimana dong? Apalagi misalkan udah ganteng, nggak mau nyapa gue, tambah gue nggak mau gitu. Sombong banget gitu kan. So ganteng padahal gue juga nggak naksir sama lu gitu. Tapi banyak kok. Kalau kita ngomong gini bukan berarti yang ganteng pun itu sikapnya juga jelek, nggak cuma beberapa aja. Ya beberapa orang yang ketemu sama Sasa atau sama aku mungkin memang kebetulan nggak bagus gitu, tapi nggak semua orang kayak begitu. Kayak misalkan gue menurut gue cowok tuh kelihatan keren ya, gue nggak nilai dari gantengnya sih, tapi maksudnya kayak keren, cool gitu. Kalau dia pintar ya nggak sih, itu tuh udah nilai plus. Maksudnya terus diajak ngomong juga nyambung. Kalau nggak nyambung ya kan nggak enak ya. Ya nggak sih, gimana kita mau komunikasi. Jadi harus bisa punya perspektif yang sama, jadi biar bisa diajak ngobrolnya enak. Kan kita tuh di Indonesia nih beragam suku kan, beragam suku, banyak provinsinya juga gitu. Berarti kan banyak etnik suku-suku gitu kan, dan yang pasti mereka mewarisi fisik yang berbeda-beda gitu loh, ya kan. Menurut lu tuh pengaruh gak sih warna kulit sama kecantikan seseorang gitu? Enggak, menurut aku itu salah sih. Kalau kulit hitam, kulit coklat, kulit putih itu semua sama-sama cantik. Mereka punya keunikan masing-masing. Itu justru ya itu kembali lagi ke yang aku bilang, warna kulit itu justru adalah keunikan kita. Di situ adalah kecantikan kita, kecantikan yang beda dari yang lain gitu. Jadi harusnya kita bangga sama warna kulit kita, dan untuk menilai seseorang dari warna kulit itu adalah salah gitu. Jadi sebenarnya walaupun warna kulitnya warna-warni tapi kan kita semua sama gitu. Itu juga manusia, jadi nggak ada yang membedakan dari warna kulit. Yang membedakan itu adalah masing-masing orangnya gitu. Ya kembali lagi sih, maksudnya ke sikap orang itu ya, dalam dia bersikap gitu kan di masyarakat gitu kan. Ya kadang orang kayak udah tertarik secara physically, wah cantik, tapi ternyata she has bad attitude gitu kan. Ya jadi ditaksir cakep, maksudnya kita udah menilai dia cantik gitu, tapi ternyata pas ketemu sama si B, si cowok B, ternyata nggak cocok sama sifatnya gitu. Jadi bukan nilainya tuh bukan dari cantiknya, tapi dari sikap dan sifat. Nah kayak kita tuh kan harusnya aware ya bahwa Indonesia ini kaya budayanya gitu kan, banyak sukunya gitu. Ya otomatis banyak ragam kulit, masing-masing orang tuh punya warna kulitnya tuh bermacam-macam gitu. Kita harus terima itu gitu. Kita udah tahu kita lahir di Indonesia, tapi mau mengakuinya cuma kulitnya putih doang, atau mengakuinya cuma kulit coklat doang, atau kulit hitam doang. Enggak, karena kita tuh Indonesia, kita tuh beragam, banyak banget warna kulit kita. Ada yang coklat, sawo matang, bahkan ada yang kuning, iya, kuning langsat. Kayak misalkan orang barat deh, itu aja tuh mereka pingin punya kulit kayak kita, ya nggak sih? Nice brown, lomba-lomba untuk tanning, cari pantai gitu kan. Tapi kita malah sebaliknya pingin putih seperti mereka, ya kan? Gimana ya? Ya kalau gue pribadi sih, dibandingkan memutihkan kulit, mungkin mencerahkan kulit gitu. Jadi pemilihan katanya juga penting sih menurut gue, ya kan? Harus diperhatikan. Mencerahkan ya, bukan memutihkan. Kalau memutihkan beli aja cat tembok, langsung putih. Nggak kelihatan mukanya.
Oke, sorry gue ngelawak terus. Thank you Rona for coming Ya, sama-sama. to my room. Yaelah, di segmen gue yang pertama yaitu Jazz Talk. Aku juga senang udah diundang di sini dan bisa menyampaikan pendapat aku juga. Kita nge-share pengalaman, pendapat dan pengalaman yang kita alamin gitu tentang beauty standard. beauty standard and beauty related things gitu. Sebenarnya tujuannya ya juga kayak ingin ngebuka buat orang-orang yang masih suka menilai orang dari skin color atau punya asumsi tertentu lihat kalau orang cantik tuh harus gini Iya. gitu ya. Padahal nggak juga sih ya. Kamu semua itu cantik. Gitu. Bagaimanapun bentuk tubuh, bagaimanapun warna kulit, bagaimanapun paras kamu tetap cantik. And the most important adalah inner beauty. Ya, Inner ya. beauty. Oke, see you in next video. Thank you for watching. Bye bye.